Saudara, dampak pelemahan rupiah, harga kedelai impor di Surabaya melambung. Pedagang tempe tetap bertahan meski keuntungan menipis. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pedagang terpaksa memperkecil ukuran tempe untuk menyiasati kenaikan harga. Kenaikan harga kedelai impor terpantau di Pasar Karah, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang bilang harga kedelai impor yang kini berkisar 13 hingga 15 ribu rupiah per kilogram membuat biaya produksi semakin tinggi. Pedagang sekaligus perajin tempe mengaku keuntungan yang didapat kian tipis. Meski harga bahan baku naik, pedagang tidak bisa langsung menaikkan harga jual maupun memperkecil ukuran tempe karena khawatir pelanggan berkurang. Kalau masalah kedelainya dia kan impor itu mahal, jadi penghasilannya berkurang, penjualannya susah. Dijual harga biasa itu kita nipis, kadang ya tempe masih ada, tapi kalau harganya masih di 8.800 kayak kemarin masih lumayan. Kenaikan harga tempe juga berdampak pada pedagang makanan. Salah satu pedagang warung nasi yang tengah berbelanja di pasar mengaku harus menaikkan harga jual makanannya. Akibatnya jumlah pembeli ikut menurun drastis. Seharusnya kalau buat pedagang maunya itu turun, biasa kayak kemarin gitu loh. Kalau naik kan nggak dapat apa-apa gitu. Biasanya jualan berapa, sekarang dijual berapa, Bu? Biasanya itu kalau jualan itu kan 6.000 atau 7.000. Sekarang itu malah 8.000 gitu. Jadi naik 1.000 selesai 1.000 kan. Untuk malah pembelian sendiri untuk orang-orang gimana, Bu? Berkurang. Berkurang ya? Biasanya itu nasi itu satu hari itu habis 5 kilo. Sekarang cuma 2 kilo. 2 kilo pun nggak habis sekarang itu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, dampak kenaikan harga kedelai mulai tampak di pasar tradisional Kosambi. Harga tahu kemasan isi 10 naik jadi Rp14.000, padahal sebelumnya Rp12.000. Menurut pedagang, selain naiknya harga bahan baku, kenaikan harga juga dipicu tingginya harga plastik. Selain itu, pedagang juga terpaksa memilih memperkecil ukuran tempe dibanding menaikkan harga. Pembeli pun berharap harga kebutuhan pokok segera kembali normal. Dan ini biasanya biar kelihatan, ini biasanya agak gede. Ini sebenarnya dikecilin, harganya 8.000, yang 8.000 10.000. Kalau untuk yang dikecilin sebetulnya naik ini, makanya nggak kelihatan. Oh, sebetulnya mah naik, ya, naik. Tapi dikecilin, dijual dengan harga yang sama. Harganya sama. Tapi dari seluruh barang ya akhirnya pengeluarannya banyak gitu. Iya. Mau nggak mau tapi Bu ya dibeli. Ya iya kan mau dimakan, perlu, Bu, ya. Mau masak nggak beli apa-apa mah ya. Ya gitu. Tapi nggak masalah Bu kalau misalnya harganya naik dikit, nggak apa-apa. Ya tapi kalau minggu depan naik lagi ya masalah dong. Jadi pengeluaran bulanannya berapa coba? Coba ibu mau udah pensiun coba. Meskipun ketergantungan impor gandum mencapai 100%, harga tepung terigu di Pasar Kosambi terpantau masih normal. Meski demikian, baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera menekan harga kebutuhan pokok karena sejumlah komoditas harganya sudah mulai melonjak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelemahan rupiah yang tak terbendung hingga mencapai ataupun tembus 17.600-an per dolar Amerika Serikat memiliki efek domino bagi masyarakat menengah bawah dan tentunya warga di pedesaan. Pertanyaannya, saudara, benarkah warga desa aman dari dampak pelemahan rupiah? Ekonom Indef bilang, secara nominal transaksi memang warga di pedesaan tidak menggunakan dolar, namun secara realitas ekonomi makro hampir mustahil warga pedesaan terbebas dari dampak gejolak dolar Amerika Serikat. Depresiasi rupiah yang terus terjadi berpotensi menekan kelompok menengah bawah dan juga masyarakat di pedesaan melalui impor pangan dan energi, bahan baku pertanian hingga daya beli yang tertekan. Ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis terbilang tinggi. Bersumber dari Kementerian SDM, per tahun 2025 ketergantungan minyak bumi mencapai 32%. Impor BBM mencapai 36% dari kebutuhan nasional. Sementara impor LPG menjadi jenis energi dengan angka impor paling besar mencapai 80,58% dari total kebutuhan dalam negeri. Selain itu, saudara, sekitar 60% kebutuhan pupuk
fosfat, dan NPK Indonesia juga masih bergantung pada impor. Sementara per 2024 data dari Badan Pangan Nasional tercatat kebutuhan impor pangan sangat tinggi, tampak dari gandum yang menjadi bahan baku tepung, ketergantungannya mencapai 100%, sedangkan ketergantungan terhadap kedelai impor mencapai 92,5%. Kita lihat nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat, saudara, di mana nilai tukar rupiah dari GISDOR Bank Indonesia terpantau terus menempati posisi terlemah sepanjang masa hingga berada di level 17.666 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin kemarin. Padahal pada penutupan perdagangan Jumat 2 pekan lalu, rupiah masih berada di level 17.375. Melemah ke 17.415 pada 11 Mei hingga melampaui level 17.500 pada 12 Mei dan sempat menguat tipis pada Rabu pekan lalu sebelum libur panjang di level 17.496. Sementara pergerakan rupiah di pasar spot juga tidak jauh berbeda, saudara. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin berada di level terlemah ke 17.667 per dolar AS. Sementara pada Senin pekan lalu, rupiah berada di angka 17.414, melemah keesokan harinya di level 17.529, menguat tipis pada hari Rabu pekan lalu ke 17.476. Namun sayang kembali rontok ke level di atas 17.600-an pada pekan ini. Saudara, pelemahan rupiah kian tak terbendung hingga tembus lebih dari 17.600 per dolar AS. Sejauh mana depresiasi rupiah yang terus terjadi ini menekan kelompok menengah bawah dan masyarakat di pedesaan, dan juga bagaimana akhirnya kenaikan harga memicu imported inflation? Kita tanya ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Yan, pagi. Oke Mas Dipo, ini yang jadi perbincangan di mana-mana sejak pekan lalu dan juga lebih memanas lagi di pekan ini terkait dengan rupiah yang menempati posisi ataupun level terlemah sepanjang sejarah. Namun kalau kita melihat terkait dengan rupiah ini Mas Dipo, apa sebetulnya efek domino yang akan dirasakan oleh masyarakat pedesaan, khususnya kelas menengah bawah dari pelemahan rupiah yang terjadi terus-menerus? Iya Mas Yan, jadi kita perlu sadari bahwa yang terpukul itu memang sebenarnya bukan hanya warga desa aja, tetapi buruh, petani, nelayan, pedagang, UMKM, bahkan orang kantoran. Dunia usaha sebenarnya banyak di saat ini sudah banyak yang mulai komplain mengenai masalah rupiah ini. Dan sebenarnya alurnya cukup clear ya. Itu memang kalau kita melihat transmisi dari rupiah pertama dia melemah, ya kan. Lalu siapa yang terdampak? Itu adalah industri-industri atau pengusaha yang bahan bakunya memang import. Ya kan, tadi sebenarnya di cuplikan sebelumnya sudah dibilang juga mengenai beberapa bahan pangan, jadi gandum, kedelai, itu sudah dirasakan di pasar. Mungkin untuk elektronik atau otomotif, itu komponen. Ya kan, intinya sebenarnya banyak sekali barang memang yang import di Indonesia, gitu. Kita tidak bisa batasi. Lalu karena si harga bahan baku naik tersebut, ya kan, si dunia usaha atau si pengusaha, ya dia harus adjust harga kan. Ya kan, jadi harga barang naik, tetapi sebenarnya upah atau gaji itu kan nggak naik ya. Iya kan, jadi ini benar-benar yang bikin konsumsi rumah tangga melemah gitu. Iya kan, jadi dan itu konsumsi rumah tangga bukan hanya di desa saja, tetapi di berbagai macam area tadi ya. Jadi buat buruh, petani. Kita juga bisa lihat ya, dari program presiden gitu untuk memodernisasi desa gitu. Bahkan seperti program Merah Putih gitu kan, itu mobilnya kita import dari India. Untuk pembangunan fisik, konstruksinya, kita bajanya import, bahkan kita semen pun kita import hari ini. Jadi dampaknya luas sekali. Betul ada beberapa usaha ya, atau misalnya petani gitu, misalnya dia melakukan menjual komoditas yang diekspor ya, misalnya dia jual kopi atau misalnya tambang batu bara gitu. Mereka dapat keuntungan karena rupiah yang melemah ini, ya kan. Tetapi mayoritas itu net loss, ya kan, karena memang kebutuhan pokoknya itu naiknya akan lebih tinggi daripada apa yang mereka jual di pasar gitu. Jadi secara sosial efek netnya itu sebenarnya lebih menekan gitu kelas menengah dan kelas ke bawah. Oke, Mas Dipo, berarti kalau saya simpulkan tadi bahwa memang bukan hanya masyarakat di pedesaan, tentunya di masyarakat di desa ini terdampak, tapi memang ada sebutkan petani juga buruh sangat terdampak dengan pelemahan rupiah. Tapi kalau kita lihat ini
yang menjadi concern adalah secara transaksi memang tidak menggunakan rupiah begitu, tidak menggunakan dolar maksud kami. Tapi apakah ini hampir mustahil terbebas dari dampak gejolak dolar? Apakah demikian kesimpulannya, Mas Dipo? Iya, jadi mungkin balik ke contoh tadi ya Mas Yan, si warga desa dia nggak pakai rupiah, tapi dia belanja kan pakai rupiah ya, dia nggak pakai dolar, dia belanja pakai rupiah, tapi banyak harga yang dia beli itu benar-benar dibentuk oleh rantai pasok yang terpapar dolar, ya kan? Jadi misalnya dia beli obat-obatan atau dia beli jarum, ya kan? Dia beli solar, LPG, ya kan? Jadi walaupun mereka secara teknis tidak pegang dolar, mereka tetap membayar si bahan baku dolar itu, gitu kan. Jadi mungkin si barangnya sendiri rupiah, tapi bahan baku dari barang itu dolar gitu. Jadi itu yang terdampak benar-benar harga barang yang sehari-hari kita pakai ya kan. Jadi intinya gini ya, masyarakat desa itu nggak perlu beli dolar untuk terkena dampak dolar, ya kan. Dia cukup hidup di Indonesia yang memang input produksinya banyak dari import gitu, Mas. Oke, berarti secara fisiknya memang tidak dilihat, namun memang dirasakan secara harga sehari-hari. Yang juga menjadi pertanyaan, Mas Dipo, ini seberapa besar sih kenaikan harga memicu imported inflation dan membuat rupiah yang dipegang oleh warga termasuk tadi petani, buruh, dan warga di desa ini nilainya menyusut saat akan dibelanjakan. Namun kita bahas usai jeda, Mas Dipo tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Pelemahan rupiah bagi warga di pedesaan, kita lanjutkan perbincangan bersama ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, ini terkait dengan pada akhirnya kenaikan harga ini memicu imported inflation, membuat rupiah yang dipegang oleh warga seperti tadi petani, buruh nilainya kian menyusut saat dibelanjakan. Apakah seperti itu, Mas Dipo, dan bisa dijelaskan? Ya, jadi ini memang yang sangat mengkhawatirkan ya dari perubahan rupiah dan harga minyak juga, ya kan. Jadi memang si imported inflation, dia memang inflasi yang terjadi bukan karena faktor domestik lokal, tapi karena faktor luar negeri melalui tadi ya pelemahan kurs atau kenaikan harga minyak, ya kan. Namun di sisi yang sama pendapatan atau uang gaji kita gitu tetap sama kan. Jadi secara tidak langsung daya beli kita turun karena barang-barang harganya naik, ya kan. Tetapi kita daya belinya menjadi turun karena gaji kita tetap gitu. Jadi mungkin ilustrasinya gitu ya, tiap bulan kita gajian nih, ya kan, tiba-tiba harganya naik. Jadi mungkin 5 tahun lalu kita bisa beli 10.000, dapat 5 tahu isi, sekarang 10.000 cuma dapat 3 gitu. Gajinya sama tapi barangnya harga lebih mahal. Yang perlu di note juga, si dampak imported inflation ini tidak selalu 1:1. Artinya apa? Misalnya rupiah melemah 10%, harga yang diimpor naiknya 10%. Terkadang tuh ada jeda. Jadi kadang-kadang dia bisa lebih, bisa kurang, ya kan. Dan itu juga karena ada jeda, atau misalnya kayak BBM kan ada subsidi, ada intervensi pemerintah. Tergantung juga si strategi perusahaan. Tetapi imported inflation itu benar-benar nyata, ya kan. Tetapi memang kecepatannya dan besar pass-through-nya bisa beda antar barang gitu. Jadi mungkin ada bilang, loh kok saya ini bahan baku belum naik gitu. Mungkin karena inventory-nya tercukupi. Tapi ada beberapa barang yang naiknya kencang banget nih gitu dengan kenaikan melemahnya rupiah ini gitu, Mas Yan. Oke, kecepatan tiap barang berbeda, dan tadi juga kalau kita bisa garis bawahi terkait daya beli turun di mana gaji tetap sementara harga juga naik. Kalau kita juga breakdown satu persatu, tadi saya sempat membacakan terkait dengan apa saja ketergantungan impor barang-barang di Indonesia begitu. Ini kalau di breakdown satu persatu, Mas Dipo, soal ketergantungan impor komoditas strategis, kita mulai dari energi dulu lah. Dari data Kementerian SDM pada tahun 2025, ini bisa ditampilkan di layar terkait dengan ketergantungan. Ini minyak bumi sebesar 32%, BBM 36%, LPG tinggi sekali lebih dari 80%. Ini kalau kita melihat pelemahan rupiah ini dampaknya akan seberapa besar terhadap sektor energi ini, mengingat BBM dan LPG ini mendapatkan subsidi dari pemerintah juga. Ya, jadi pertama mungkin kita harus fair ya. Saya mau apresiasi sekali lagi langkah pemerintah untuk mensubsidi BBM, solar dan Pertalite itu sudah benar, ya kan. Tetapi kalau kita ngomongin imported inflation, transmisi harganya itu kan ada banyak jalur ya. Sebagai contoh, si harga minyak itu tuh hanya 60% untuk transportasi, 40% itu sebenarnya untuk industri.
Ya kan, jadi itu untuk petrochemical, mungkin seperti kimia, seperti plastik, dan plastik itu kan banyak dipakai ya, buat di elektronik, di baju, kacamata, ya kan, meja sekarang udah plastik juga. Jadi walaupun yang BBM subsidinya kita tahan, kenaikan itu tetap akan berasa di jalur-jalur yang lain tadi, yang industri tadi 40%. Lalu juga yang mengenai si BBM subsidi ini sekarang jadi pertanyaan ke masalah fiskal, ya kan? Karena harga ujung-ujungnya tersebut fiskal ya, mungkin Mas? iya, karena tidak dirasakan di pom bensin, ya kan, tetapi malah dirasakan di Pertamina atau di APBN. Dengan ruang fiskal udah sempit itu, kita juga perlu bertanya seberapa kuat sih APBN ini untuk menahan harga minyak, ya kan? Kemarin kita ada masalah harga minyak sebelumnya, sekarang harga minyak dan rupiah, gitu. Jadi apa ya? Mungkin kita perlu klarifikasi lebih lanjut lah dari pemerintah mengenai ini, ya kan? Tapi intinya pemerintah pun kan nothing is free ya, tidak ada yang gratis di dunia ini gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa tahan, tapi kalau pemerintah nggak tahan pun juga takutnya nanti ada instrumen-instrumen lain yang digunakan untuk misalnya kayak dia naikin pajak atau ada subsidi yang dikurangin, ya kan? Artinya ada trade off yang akan dilaksanakan untuk menahan si harga BBM subsidi itu. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh ya. Jadi kalau secara ekonomi, jadi kita apresiasi si langkah menahan subsidi, tetapi kita jadi pertanyakan si APBN sama Pertamina seberapa kuat nih untuk menahan gitu. Dan again, kalau kita ngomong imported inflation, ada banyak hal yang tidak melalui BBM subsidi. Ya tadi ya si plastik dan juga bahkan kayak misalnya kalau yang kelas menengah atas gitu, yang mobilnya udah mahal, dia udah mungkin komplain, wah ini deadslide kenaikannya 65% gitu. Jadi pasti dirasakan oleh banyak orang. Mas Dipo, gitu, Mas. Kalau kita lihat juga tadi yang ketergantungnya paling tinggi kita lihat pada gandum hingga 100% dan kedelai mencapai 92,5% dan sudah terasa oleh masyarakat. Tapi pantauan di lapangan produk-produk seperti tepung, terigu harganya masih stabil sementara tempe tahu sudah mulai naik. Ini mengapa ada perbedaan demikian? Apakah seperti yang Anda jelaskan tadi soal imported inflation? Iya betul. Jadi si kenaikan itu kan beda-beda ya. Dan seperti itu, karena memang ada yang lebih dipakai lagi, misalnya kayak gandum kan dia bahan bakunya buat terigu, ya kan, dan itu kita dua-duanya impor. Kedelai kita impor, tetapi intinya setiap industri memiliki ininya masing-masing. Jadi kalau terigu biasanya di stoknya banyak, ya kan, mungkin ada peran industri juga di situ. Sedangkan ada beberapa yang itu lebih pengrajin kecil gitu. Jadi dampak itu benar-benar berbeda-beda antara komoditas, ya kan, dan itu tidak sama ya timingnya. Itu juga saya sebenarnya tadi cukup kaget sih bahwa di pasar itu sudah naik begitu cepat, ya kan, sudah langsung dirasakan, ya kan, karena memang dari dunia usaha itu pasti dia nggak mau menelan kerugian itu kan, pasti dia lempar ke konsumen, ya kan. Dan mungkin kalau untuk gandum, terigu dan kedelai, ya kan, itu mungkin industri makanan ya. Jadi biasanya kalau industri makanan dia nggak naikin harga tapi dia jumlahnya dikecilin gitu. Tapi kan nggak banyak industri seperti itu ya yang bisa mengecilkan volume gitu, Mas Yan. Oke, berarti ini dampak setiap komoditas ini berbeda-beda, secara waktu juga kecepatan kenaikan harganya juga berbeda-beda, tapi yang patut diantisipasi oleh masyarakat juga memang bukan hanya di perdesaan, tapi juga Mas Dipo sebutkan hampir semua wilayah akan terdampak jika terus-menerus pelemahan rupiah ini terjadi tanpa diantisipasi oleh pemerintah. Terima kasih Dipo Satria Ramli atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mas Yan. Saudara, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah meluncurkan gerakan pengendalian